Maafkan. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Sebut namanya. Nama saya, suami saya kan Priyanto, nama bapaknya Sismadi. Jadi harus sebut lengkap. Saya maafkan suamiku ya Allah, Priyanto bin Sismadi. Kenapa harus pakai nama ayah? Karena nama banyak yang sama. Kalau saya bilang saya maafkan Priyanto, maka seluruh Priyanto di Indonesia saya maafkan dia. Priyanto ya, Priyanto. Makanya Priyanto. harus pakai bin Sismadi. Kalau perlu pakai nama kakeknya bin Parto di Mulyo. Berarti dialah itu yang aku maafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun. Jadi ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Saya baru tahu mukanya rata. Bukan sengaja ya Allah. Itu karena ada hormon testosteron ya Allah. Laki banget ya Allah. Dan ampuni dia ya Allah. Maka ada tali yang terikat di kolbu mulai renggang terbuka. Tapi tidak terlepas. Nih, keikatnya gini nih Bu. Jadi ini tali nih sebelumnya tidak tersambung. Nanti pas karena ada peristiwa kita lihat, kita dengar, kita rasakan dia nyambung. Terus kalau tadi tersambungnya terikat emosi, dia nyambungnya belibet. Keikat banget. Ya, ini yang selalu kita inget-inget. Pasti dia gak suka deh, pasti dia gak suka deh. Lihat aja tuh mukanya rata, kan gitu. Ya, dari kolbu kita ngomong, dari otak kita ngomong, tuh lihat dia tuh. Ya, lihat tuh suamimu tuh, datang mukanya rata, pasti dia gak senang pulang ke rumah. Itu, ini belum lagi setan yang bisik-bisik. Belum lagi, masih dari memori karena saking marahnya. Ya, sangat kesal, sangat kecewa. Kemudian pada saat kita memaafkan, rupanya talinya cuman terbuka saja tapi tidak lepas. Dia tetap menempel. Kenapa begitu? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tetapi hikmahnya adalah untuk pembelajaran. Supaya saya ingat terus bahwa muka rata bukan sengaja. Tapi itu karena dari hormon testosteronnya. Bisa paham sampai sini Bu? Makanya juga selalu ingat tuh. Paham ya? Nah, bayangkan kalau ini hari demi hari terikat hanya gara-gara muka rata. Hari demi hari terikat gara-gara manggil suami 3 kali baru nengok. Siapa kesel banget gara-gara itu? Abi, kan gak nengok kan laki-laki? Kenapa? Karena otaknya konsentrasi. Pada saat konsentrasi pendengarannya menurun. Perempuan sekali manggil suaminya, suami gak nengok, panggilan kedua suaranya naik setengah oktav. Abi, waktu ngomong Abi masih cantik. Abi, ayah, papa masih cantik. Karena gak nengok suaranya naik setengah oktav. Abi, masih cakep juga. Karena gak nengok kedua kali, yang ketiga kali naik 7 oktav. Abi! Bapak-bapak nengok, lihat muka istrinya. Makanya banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil melotot? Saya bilang itu panggilan ketiga Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama, tapi bapak lagi konsentrasi, lagi fokus, pendengaran menurun. Itu kalau nggak tahu Bu, terikat lagi di kolbu nih, terikat lagi. Terus pada saat kita, ibu suka ngebatin gak? Suka ngomong-ngomong dalam hati itu? Itu makin terikat. Yang kayak sinetron gitu tuh. Yang ada suaranya sendiri. Orang gimana sih? Nah ya, ini pura-puranya nih suara hati saya ya. Ini suami kayak apa sih? Dipanggil susah banget. Heran. Kok aku udah berbuat baik? Dasar suami. Cocok kita berdua main sinetron. Dan pada saat ngebatin itu makin terikat. Kan namanya juga ngebatin. Kolbu yang cerita, dia kolbu yang bicara makin terikat. Makin terikat dia. Karena kita ngebatin. Nah, tambah kacau kan. Hanya gara-gara perbedaan
perbedaan. Belum lagi nanti perbedaan watak. Kadang suami yang ekstrovert, istrinya introvert. Ya, orang introvert itu, Ustazah Lulung, orang rapih. Introvert itu cenderung rapi, detil. Dapat suami ekstrovert karena kepengen cepat, makanya dia taruh barang-barang sembarangan. Iya betul. Handuk ditaruh di, nah istri yang introvert itu langsung, ngomong lagi. Dasar ya, nggak tahu gue capek apa, naruh anduk sembarangan. Ih sebel banget sih, yang rapi kan jadi orang. Itu mah makanan saya sehari-hari Bu. Gak usah pakai latihan. Jadi pada saat kita begitu, itu kolbu terikat-ikat. Hanya gara-gara handuk. Ya Allah. Ya, iya. Kebalikan juga Ustazah. Nah, gimana tuh? Ada yang suaminya introvert. Yang lebih rapi. Istrinya yang begitu. Oh iya tuh. Gawat itu. Istrinya. Tapi adik kakak juga bisa Bunda. Iya, gimana? Kakaknya sembrono. Nah. Adiknya rapi, berantem juga tuh berdua. Iya, sama. Oh, Tetap iya, iya. kolbunya terikat-ikat. Itu karena perbedaan watak. Sebetulnya kan kalau udah ngerti bahwa suamiku bukan tidak rapi. Dia banyak sekali ide yang harus dia kerjakan. Itulah orang ekstrovert. Ya Bu. Ibu siapa yang dari kecil sampai sekarang ya pencet odol dari bawah, siapa Bu? Itu berarti ibu introvert. Siapa yang suaminya begitu? Ada yang suami begitu Bu, ada. Nah gantian dah tuh. Kalau suaminya pencet dari bawah, istrinya pencet tengah. Saya. Makanya berantem gara-gara odol. Kebayang gak Bu gara-gara odol, itu kolbunya penuh. Terikat lagi gara-gara odol. Makanya ada pasangan selebriti, berantemnya gara-gara odol. Suatu ketika bikin kamar mandi baru renovasi, wastafelnya dibikin 2. Ini wastafelku, itu wastafelmu. Kamu mau berantakan gak apa-apa, ini aku. Gitu, ada yang kayak gitu. Jadi itu bisa memenuhi kolbu, bahaya. Ini yang bikin nanti kolbu kita yang seluas mata tadi karena penuh ikatan maka tidak lapang.